Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidi Agustian dengan NIM 011 Kali ini saya akan membahas mengenai perancangan sistem hidrolik pada unit mobile core sampler, khususnya pada bidang perkebunan tebu. Selanjutnya pokok pembahasan. Yang pertama itu latar belakang, kedua tujuan, ketiga metodologi, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pertama yaitu latar belakang. Masalah yang hingga kini sering dihadapi antara petani dan perusahaan tebu, yakni hasil kadar gula atau rendemen para petani belum akurat dan perlu waktu yang lama untuk mendapatkan hasil saat penjualan ke beberapa perusahaan. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan keakuratan rendemen dan waktu yang lebih singkat, itu bisa menggunakan alat sugarcane core sampler. Nah, sugarcane core sampler ini dia menggunakan sistem hidrolik dan mempunyai beberapa bagian atau komponen seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, pada bagian satu ini merupakan silinder tilting, kemudian pada bagian 2 merupakan silinder ejector, pada bagian 3 ini merupakan motor hidrolik, pada bagian 4 merupakan HYVA crank, pada bagian 5 yaitu ada pompa, dan bagian ke-6 ada tangki hidrolik atau tangki penyimpanan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan. Sugarcane core sampler ini digunakan untuk mengambil sampel tebu dari truk atau trailer dalam jumlah tertentu, yang kemudian dianalisa untuk mengetahui kandungan rendemennya. Nah, agar sugarcane core sampler ini bisa bekerja dan baik, maka perlu dilakukan perancangan dan perhitungan untuk penentuan komponen yang akan digunakan. Nah, ini adalah metodologi perancangan dan penentuan komponen yang akan digunakan. Itu dimulai dari studi literatur dan studi desain. Nah, ini pada studi ini dia mengidentifikasi bagian-bagian dari sugarcane core sampler yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis distribusi beban pada masing-masing silinder dan dimensi silinder. Nah, setelah diketahui dimensi silinder, selanjutnya dilakukan analisis beban kritis silinder. Apabila tidak aman, maka dilakukan analisis ulang untuk memperbesar dimensi silinder. Nah, kemudian apabila aman, bisa dilanjutkan ke simulasi perhitungan. Nah, setelah data dari hasil perhitungan ditemukan, maka dilanjutkan dengan analisis spesifikasi pompa yang akan digunakan. Nah, apabila pompa sesuai dengan spesifikasi, maka bisa dilanjutkan. Apabila tidak, maka pompa dilakukan analisis ulang mulai dari bagian silinder. Selanjutnya itu ada hasil yang pembahasan. Yang pertama adalah perhitungan gaya silinder tilting. Ini adalah beberapa metode perancangan dan perhitungan untuk mengetahui komponen yang akan digunakan. Nah, untuk skema perhitungan bisa dilihat pada gambar 5 di sebelah sini. Diketahui hasil dari perhitungannya itu diperoleh A 1,74 meter, B itu 1,4 meter, dan C 1,5 meter, 3,15 meter, dan massa total sama dengan 4,8 dikali 104 kg. Jadi nilai beban total adalah 48.890 Newton. Resultan gaya masing-masing tumpuan F-front dan F-rear sama dengan F-rear-nya itu 27,1 kN, sedangkan F-front-nya itu 21,8 kN. Perhitungan gaya silinder ejector. Nah, silinder ejector ini dia berfungsi untuk mendorong sampel tebu keluar dari lubang silinder, dari dalam lubang silinder. Nah, silinder ini mendorong sampel tebu pada sudut kemiringan 45 derajat sampai 60 derajat Celcius dan mengarah ke bawah. Beban yang digerakkan atau didorong oleh silinder ejector ini hanya berkisar 17,66 kg. Kemudian ketiga, penentuan pompa hidrolik. Pada unit sugarcane core sampler ini dia menggunakan dua pompa. Yang pertama
digunakan untuk menunjang performa silinder tilting, ejector, dan HIV akren. Kemudian yang kedua digunakan untuk menunjang motor hidrolik. Nah, diketahui pompa yang digunakan itu adalah tipe piston pump karena bisa dipakai untuk kecepatan dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu perhitungan kapasitas tangki hidrolik. Bisa dilakukan dengan cara mengalirkan total volume dengan faktor stack cooling untuk safety factor dalam proses kerja dan untuk membantu siklus pendinginan dengan besaran implisit yaitu sebesar 2. Jadi berdasarkan perhitungan ini, kapasitas lidah yang dibutuhkan adalah sebesar 177 liter. Ini adalah sugarcane core sampler, model fixed dan mobile. Kedua model ini sama-sama menggunakan sistem hidrolik sebagai penggerak utama. Perbedaannya yaitu hanya pada model fixed, dia bersifat tetap, mantap, tidak bisa berpindah, sehingga untuk mengetahui kandungan gula atau rendemen pada tebu harus ke pabrik gula. Sedangkan untuk model mobile, dia bisa berpindah dan dia bisa lebih waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan setiap sampel dia lebih singkat, berkisar 4 sampai 5 menit. Kesimpulan, dengan mobile core sampler, pabrik gula dapat melakukan pengecekan secara langsung di tempat penanaman atau perkebunan tebu, sehingga para petani bisa mengetahui secara langsung nilai kandungan rendemen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.